Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita bertemu dalam mata pelajaran biologi. Dan materi kita hari ini adalah struktur tumbuhan dan pemanfaatannya dalam teknologi. Tujuan pembelajaran kita adalah satu, menganalisis struktur dan fungsi akar, batang, dan daun. Dua, menganalisis struktur fungsi bunga, buah, dan biji. Tiga, menganalisis struktur dan fungsi jaringan. 4. Menganalisis teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. 5. Menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari pengamatan struktur tumbuhan. Materinya ya, satu itu adalah struktur fungsi akar, batang, dan daun. 2. Struktur fungsi bunga, buah, dan biji. 3. Struktur dan fungsi jaringan. 4. Teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Kita tahu tumbuhan itu adalah satu-satunya organisme atau makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Untuk membuat makanannya sendiri, tumbuhan pasti memerlukan organ-organ yang membantunya. Contohnya ini pasti adalah satu organnya akar, kedua batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, sekarang kita masuk dulu jenis-jenis akar. Kalian mungkin sudah tahu bahwa ada dua jenis akar. Yang pertama adalah akar tunggang. Apa itu akar tunggang? Akar tunggang itu adalah akar primer, akar lembaga yang terus tumbuh, membesar, dan memanjang. Ini biasanya kita temukan pada tanaman dikotil seperti mangga, rambutan, durian, lobak, dan sebagainya. Jadi akar tunggang itu di mana bentuk pemanjangannya adalah seperti yang di sini. Mungkin bisa kalian lihat nanti amati yang ada di sekitar pekarangan atau rumah kalian, ya anak-anak. Kedua, ya akar serabut. Apa itu akar serabut? Nah, akar serabut itu timbul dari pangkal batang sebagai pengganti akar primer, ya, atau akar lembaga yang mati. Contohnya seperti ini. Ini ya, ini dia. Nah, jadi biasanya kalau akar serabut kita temukan pada tanaman monokotil seperti jagung, kelapa, ya, padi, dan sebagainya. Nah, ini seperti ini ada saya tunjukkan, ya, gambar akar tunggang dan akar serabut. Ya, selanjutnya kita masuk, ya, bentuk-bentuk akar. Nah, mungkin tadi kita sudah bicara jenis bahwa ada akar tunggang, ada akar serabut. Tapi ada bentuk-bentuk akar. Ini ya misalnya ada, kita mungkin kalian pernah melihat pohon yang besar yang melebar bagian bawah batang, itu adalah akar, ya, akar yang kalau keluar kita lihat dari di atas permukaan tanah dia melebar, itu seperti akar papan. Kemudian kalau suatu saat kalian jalan-jalan ke hutan mangrove atau ke pantai, kalian akan melihat beberapa tumbuhan. Itu ada akarnya yang unik. Ada akarnya dibilang seperti akar lutut pada pohon bakau, kemudian ada seperti ceker, ada seperti pensil. Nah, ini akar-akarnya terjadi bentuk seperti ini adalah karena disebabkan, ya, beradaptasi dengan lingkungan, terutama di daerah pantai atau di lingkungan hutan mangrove. Itu akan kita temukan jenis-jenis tanamannya yang berbeda, bentuk akarnya, ya. Itu selanjutnya struktur akar tumbuhan. Apa aja strukturnya? Jadi tumbuhan itu memiliki struktur mulai dari luar sampai ke dalam. Nah, struktur luar itu ada kita temukan namanya rambut akar. Apa itu rambut akar? Rambut akar itu adalah tonjolan-tonjolan yang merupakan perpanjangan sel-sel epidermis. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk memperluas daerah penyerapan air. Jadi kalau di sini ada kita lihat serabut, ya, serabut akar, ya, atau rambut-rambut akar. Nah, ini adalah fungsinya untuk apa? Untuk memperluas penyerapan air. Nah, ya. Kemudian ada lagi dari situ nanti ada namanya kaliptra. Kaliptra atau tudung akar. Ini adalah selnya selalu membelah. Fungsinya kaliptra ini adalah untuk melindungi bagian ujung akar akibat pertumbuhan akar yang terus-menerus menembus tanah. Jadi supaya tidak rusak, makanya ada tudung akar atau kaliptra. Kemudian akan ditemukan lagi di bagian itu namanya titik tumbuh atau daerah pemanjangan. Ini terletak di belakang kaliptra.
selnya aktif membelah sehingga akan bertambah panjang. Kenapa di sini? Itu di mana? Itu di bagian ujung akar. Sebenarnya sel-sel ini aja nanti kita ada yang bagian di bagian batang, ada juga di bagian akar. Tapi kita bicara akar dari sini. Ini adalah daerah-daerah pemanjangan, ya, daerah pemanjangan. Ini terus yang akan menembus tanah, ya. Selanjutnya, nah ini dia ada gambar struktur akar, ya, mulai dari luar sampai ke dalam. Jadi di sini kita ada mulai dari epidermis, ada korteks, endodermis, periskel, xilem, floem, ikatan pembuluh, meristem apikal, tudung akar. Ini ada fungsinya masing-masing. Kita mulai dari struktur dalam. Epidermis itu bersifat semi permeabel, ya. Dua semi permeabel. Jadi di sini ada sel yang berdinding tipis tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Jadi terdapat di sini serabut-serabut dan bulu akar. Itu bagian epidermis, ya. Nah, tadi sudah dikatakan fungsinya adalah untuk mempercepat penyerapan air dan garam mineral. Yang kedua itu ada korteks. Korteks ini adalah lapisan yang terdiri atas jaringan parenkim yang bersifat renggang yang digunakan untuk tempat pertukaran udara. Fungsinya korteks ini adalah daerah penyimpanan cadangan makanan. Kemudian ada endodermis. Jadi pada awal perkembangan ini membentuk sel atau pita Kaspari. Fungsinya, ya, fungsinya ini adalah jaringan yang terdiri dari selapis sel tebal yang membatasi lapisan korteks. Kemudian ada pita Kaspari. Pita Kaspari itu fungsinya apa? Untuk menghalangi lewatnya cairan dalam tanah melalui dinding sel, sehingga cairan mengalir itu melalui sitoplasma. Jadi dinding sel. Jadi di sini kenapa ada bisa mengalir cairan tersebut nanti karena di sini ada perbedaan konsentrasi, ya. Selanjutnya silinder pusat. Pada silinder pusat ini terdapat jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu adalah xilem dan floem. Xilem itu fungsinya untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah, ya, nanti ada bisa melalui transportasinya oleh batang sampai ke daun. Sedangkan floem itu adalah mengangkut hasil fotosintesis dan mengedarkannya ke seluruh tubuh tumbuhan. Baru nanti kita akan temukan lagi berikutnya adalah kambium. Apa itu kambium? Kambium ini adalah bagian tumbuhan yang bisa memperbesar jaringan pada batang dan juga pada akar. Ini biasanya menyebabkan batang itu semakin membesar. Begitu juga akar. Tapi ini hanya kita temukan pada tanaman dikotil, ya. Sehingga kambium itu mengakibatkan terjadinya pertumbuhan sekunder. Berikutnya adalah setelah kita pelajari tadi tentang bentuk-bentuk akar dan juga struktur ataupun susunan akar, selanjutnya kita akan bicara tentang fungsi akar. Apa fungsi akar? Satu, itu adalah menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Jadi air yang dalam tanah itu diserap oleh akar. Selanjutnya, ya, fungsinya yang kedua, akar itu fungsinya apa? Untuk memperkokoh tegaknya tumbuhan. Jadi tanaman akan kokoh berdiri di dalam tanah itu karena ada akar, ya. Yang ketiga, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Mungkin kalian pernah melihat wortel, singkong, ya, tanaman umbian. Itu adalah akar, adalah salah satu fungsi akar, ya, untuk menyimpan cadangan makanan. Berikutnya, membantu pernapasan. Ini bisa kita temukan pada pohon beringin. Kenapa? Pohon beringin itu memiliki akar gantung, ya. Nah, itu yang kedua, anggrek. Nah, anggrek kita bisa lihat, ya. Anggrek kadang-kadang tanpa tanah digantung dia bisa tumbuh, dia bisa bagus, dia bisa berbunga. Itu karena apa? Ada akarnya, ya. Kemudian bakau. Bakau ini di mana kita temukan? Di hutan pantai atau hutan mangrove. Itu ada akar napas. Dia muncul ke atas permukaan karena apa? Karena sebahagian atau pada kala suatu saat itu bisa terendam air, apalagi namanya air laut, ya. Jadi untuk menjaga akar bisa tetap bertahan, tumbuhan bakau itu memiliki akar nafas, ya. Baru sebagai alat perkembangbiakan. Jadi ada beberapa tanaman yang dapat menggunakan akar sebagai alat untuk perkembangbiakannya. Ini disebut perkembangbiakan vegetatif. Contohnya kita temukan pada tanaman atau tumbuhan sukun,
kersen, cemara. Oke. Nah, sekarang kita bicara bagaimana akar itu bisa menyerap air. Di sini terjadi tekanan turgor, ya. Tekanan yang terjadi pada dinding sel yang diakibatkan oleh air yang masuk ke dalam sel tumbuhan. Apa itu turgor? Itu adalah keadaan tegang yang timbul antara dinding sel dengan isi sel setelah terjadi penyerapan air. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambar, ya. Itu ada kantong. Kalian bisa melakukannya ini di rumah. Ya, itu di mana ada kantong yang satu berisi air gula, ya, 40%. Nah, kemudian nanti kita lihat setelah beberapa jam kantong itu akan membesar. Berarti di sini kenapa dia membesar? Terjadi proses penyerapan. Berikutnya ada lagi namanya proses osmosis. Apa itu proses osmosis? Dengan adanya proses osmosis di dalam tumbuhan, ya, pada akar terutama, ini mempermudah atau menyebabkan terjadinya pergerakan larutan. Dalam hal ini, larutan yang kurang pekat atau konsentrasinya rendah akan berpindah ke larutan, ya, ke konsentrasi yang lebih pekat atau lebih tinggi. Jadi di sini terjadi menarik, atau ya, larutan yang pekat itu bisa menarik yang lebih atau yang kurang pekat atau yang lebih encer, ya. Nah, itu akan kita temukan pada saat terjadinya proses penyerapan air di dalam tanah. Kemudian di sini ada, setelah itu terjadi transporter aktif, ya. Jadi ion-ion ini akan naik semuanya itu. Jadi prosesnya itu akan naik. Tetap adalah di sini ada tekanan turgor, ada proses osmosis, maka terjadilah proses pengangkutan air, ya, dari akar yang sampai nanti ke daun. Nah, selanjutnya ini ada contoh kenapa proses osmosis itu bisa kita lakukan di rumah. Ini ada 3, ya, wadah atau gelas. Kita bisa melakukannya, kalian bisa melakukannya di rumah. Ada berisi larutan gula, larut yang 30%, larutan gula 5%, dan air suling. Ini di dalamnya yang kuning ini adalah kentang. Nah, dengan larutan yang seperti ini pasti akan menjadikan terjadi perbedaan setelah berapa waktu pada ukuran kentang. Nah, nanti larutan gula ini bisa diganti dengan menggunakan larutan garam. Kalau tadi presentasinya susah, kita bisa menggunakannya dengan misalkan menggunakan takaran sendok. Akan kita lakukan untuk percobaan ini, nanti bisa kalian lakukan juga, ya, di rumah. Oke, selanjutnya pengangkutan air dan mineral dari akar ke daun itu ada pengangkutan ekstravasikuler. Apa itu? Ini adalah aliran dari rambut akar, epidermis, korteks, endodermis hingga ke pembuluh kayu atau ke xilem, ya. Itu adalah pengangkutan ekstravasikuler, berarti air dari luar. Baru ada pengangkutan vaskuler, pengangkutan air dan mineral sampai ke daun melalui pembuluh kayu. Inilah salah satu nanti fungsi batang sebagai alat angkut atau transportasi yang akan kita pelajari lebih lanjut, ya. Kemudian ada selaput semi-permeabel. Apa itu? Ini ada selaput tipis atau pemisah yang hanya dapat dilalui oleh air dan zat tertentu yang larut di dalamnya. Itulah makanya kenapa dikatakan tadi ada selaput semi-permeabel. Itulah yang menyebabkan air dari dalam tanah bisa masuk ke dalam akar, ya. Nah, selanjutnya kita masuk, ada perbedaan antara akar monokotil dan akar dikotil. Nah, jenisnya satu tadi pasti perakaran adalah satu serabut atau satu tunggang. Monokotil dia berakar serabut, ya, seperti yang ini saya tunjukkan tadi. Sedangkan dikotil berakar tunggang. Coba nanti diperhatikan, ya, anak-anak semua. Kemudian batas antara ujung akar dengan kalitra jelas. Itu antara monokotil. Kalau pada dikotil dia tidak jelas. Kemudian lapisan sel periskal itu ada beberapa lapis pada monokotil, sedangkan dikotil hanya satu lapis. Fungsinya pada periskal itu membentuk cabang akar, kalau dikotil itu membentuk cabang akar dan meristem sekunder. Kemudian ada empelur. Nah, empelur itu pada monokotil itu letaknya luas, kalau dikotil itu sempit atau kadang bahkan tidak punya. Kambium, ya. Pada dikotil itu ada kambium, makanya dia akan membesar, akar itu bisa membesar. Sedangkan pada monokotil tidak ada terdapat kambium. Jadi ya akarnya seperti ini aja, dia kecil dan halus. Oke, ya. Nah, anak-anak, hari ini sampai itu aja penjelasan dari saya.
minggu depan mungkin akan kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu mengenai batang daun. Jadi sampai bertemu kembali ya. Tetap semangat dan salam sehat. Terima kasih.